Waspada aliran sesat, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Musni Umar. Pak Musni, ini Anda mengatakan bahwa sebetulnya fenomena yang terjadi dengan banyaknya orang yang ikut organisasi-organisasi terlarang, bahkan juga aliran-aliran yang dianggap aliran sesat oleh MUI, itu karena memang tidak adanya peran pemerintah yang baik. Kalau boleh saya katakan tidak hadir justru dalam apa yang terjadi di masyarakat ini. Nah, kemudian juga para ulama juga apa istilahnya? Ini kan kebanyakan mereka banyak berdakwah di televisi, banyak berdakwah di institusi-institusi formal, hanya di masjid, terus di pesantren-pesantren gitu. Sementara orang yang tidak pergi ke masjid, tidak pergi ke pesantren, itu juga banyak sekali sebetulnya kan. Dan mereka adalah sebetulnya yang tadi dikatakan oleh Pak Musni, masih punya semangat membara di bidang keagamaan, tapi pemahamannya mungkin masih terasa kurang. Nah, apa yang harus dilakukan sebetulnya Pak dalam fenomena ini kan? Kalau kita melihat Gavatar ini kaitannya dengan Al-Qiyadah Al-Islamiyah itu sangat terkait dengan dulu itu sangat terkait dengan gerakan negara Islam misalkan. Nah, ini adalah fenomena yang sangat lama sebetulnya, bukan hanya baru-baru ini saja. Dan bahkan kalau Gavatar itu tahun 2011 sudah ditolak. Ini fenomena yang bukan sebentar sebetulnya. Jadi kalau menurut saya memang tidak bisa sepenuhnya kita salahkan mereka yang mendirikan atau membentuk organisasi-organisasi yang kemudian kita katakan aliran sesat itu. Jadi kita itu harus juga mengoreksi, melakukan introspeksi baik pemerintah termasuk para ulama itu sendiri. Apakah kita ini sudah melayani masyarakat? Kalau menurut Pak Musni? Dalam pandangan saya itu, pengamatan saya, kita ini lebih cenderung melayani menengah ke atas dalam seluruh kehidupan ini. Ambil contoh misalnya dalam dunia pendidikan yang mendapatkan manfaat dari pendidikan gratis itu adalah menengah ke atas. Kenapa? Rakyat jelata itu, rakyat jelata tidak bisa memperoleh masuk di pendidikan formal yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah karena mereka tidak bisa bersaing gitu. Jadi memang sistem ini yang dibentuk itu membuat kaum marginal itu, rakyat jelata itu tidak bisa bersaing ke atas itu. Itu terkait pendidikan. Tapi kalau terkait soal Gavatar ini kan banyak yang ikut adalah mahasiswa awal-awalnya itu. Iya, jadi mereka adalah orang-orang yang secara ekonomi juga bukan orang yang berada di level ekonomi bawah sebetulnya Pak. Jadi yang saya maksudkan itu juga pendidikan tidak hanya pendidikan formal yang kita tahu, tapi pendidikan keagamaan itu. Pendidikan keagamaan itu siapa yang kalau sistem seperti itu yang bisa masuk di sekolah-sekolah yang dibiayai oleh pemerintah itu kan pasti menengah ke atas itu. Masyarakat bawah itu tidak bisa memperoleh pendidikannya yang sebagaimana kita harapkan. Nah, inilah menurut sistem itu kita harus membuka, bukan persaingan bebas menurut saya. Ini kan persaingan bebas yang kita aja. Rakyat bawah itu nggak bisa, agama nggak bisa. Itu satu. Kedua, memang itu juga para ulama terutama itu teman-teman di Kementerian Agama itu harus memberi pelayanan dakwah dakwah itu tidak bisa lagi seperti hanya di masjid, tapi harus terjun ke masyarakat. Kalau perlu dari rumah ke rumah dan lain sebagainya. Door to door. Ini ada satu penelpon dari Kebayoran Lama, Pak Amir. Selamat pagi Pak Amir. Selamat pagi Pak Amir, silahkan responnya soal tema kita pagi ini Pak. Enggak Pak, selamat pagi Pak. Silakan. Ya, saya mau menanya sama Pak Musni bisa Pak ya? Ya, silakan Pak. Menanya sama Pak Musni bisa Pak ya? Pak Pak, ini agama ini ya, ini kenapa seolah-olah menjadi masalah? Padahal agama itu kan dimaksudkan untuk mencerdaskan bangsa manusia ya. Kok menjadi banyak simpangan-simpangan? Apakah ada kesalahan dalam mengajarkan? Satu itu. Kenapa salah mengajarkan? Karena yang mengajarkan itu tidak kompeten sebetulnya untuk mengajarkan. Satu. Keduanya, apakah karena yang mengajarkan itu sebenarnya agama itu sendiri sulit dipahami karena agama itu terutama dalam hal ini Islam ya, itu mau menggunakan bahasa
tunggal, bahasa Arab, ya. Padahal yang menganutnya adalah berbagai-bagai bangsa yang mempunyai bahasa ibu sendiri, yang susah untuk untuk menerjemahkan bahasa Arab itu sendiri, sehingga menjadi bias, menjadi berbagai panjang terjemahan begitu ya. Satu itu, dua itu. Terus ketiganya, ya, agama ini kan banyak menjanjikan hal-hal yang secara rasional itu sulit dipahami, tapi dimasukkan sebagai sebagai dogma begitu, sehingga kadang-kadang menjadi irasional agama itu. Ya. Kemudian gini lagi, si pengajar itu seharusnya bukan hanya mengajarkan, tapi memberi contoh. Begitu kira-kira. Terima kasih Pak Musni. Baik, terima kasih banyak Pak Amir dari Kebayoran Lama. Ini menarik sekali sebetulnya, ada 4 hal sebetulnya kalau kita simpulkan ya. Kenapa agama menjadi masalah gitu kan? Ini bukannya masalah, artinya agama yang mungkin yang saya tangkap, agama digunakan gitu ya. Agama digunakan untuk menjadi media apa yang terjadi sekarang. Apakah karena ulamanya banyak yang tidak kompeten? Kalau yang kompeten pasti banyak, tapi banyak yang mungkin dilihat oleh masyarakat itu yang juga tidak kompeten. Apakah karena bahasanya yang sulit dipahami? Dan kalau kita bicara agama, banyak memang hal-hal yang sifatnya goib gitu kan. Jadi dianggap tidak rasional. Apakah itu juga menjadi salah satu penyebabnya? Dan apakah juga karena memang mereka yang berbicara soal agama justru tidak menjadi teladan bagi mereka yang mendengarkan? Pak Musni, silakan. Jadi pertama itu dari agama yang diajarkan oleh katakanlah para dai, para tokoh-tokoh, memang itu tidak semuanya kompeten, itu kita harus akui. Dan oleh karena itu terjadilah hal-hal yang kita saksikan di dalam masyarakat. Tetapi bukan hanya itu, juga masyarakatnya itu, tingkat pendidikan masyarakat kita itu kan rendah. Bukan rahasia umum lagi itu, 76% dari total penduduk itu kan pendidikan tamat SD, SMP dan bahkan tapi yang ikut Gavatar ini kebanyakan mahasiswa. Ya, sekarang ini masalahnya kan yang ikut Gavatar itu kan orang-orang berpendidikan. Tapi pemahaman keagamaan seperti yang kita katakan tadi itu sangat minim ya. Sangat minim. Nah, itulah sesungguhnya yang dieksploitasi, yang dimanfaatkan itu. Jadi ada dimensi pendidiknya itu sendiri atau yang mengajarkan, yang pemahaman keagamannya juga rendah itu sendiri, tetapi dia menggunakan label agama itu. So kalau agama Islam itu pasti menarik orang kan Pak. Artinya boleh nggak kalau saya mungkin maksud dari Pak Amir tadi, ini banyak ulama yang bukan hanya mereka tidak mencoba untuk reach out gitu, menjangkau banyak masyarakat, tapi juga banyak sekali mereka yang menjangkau justru secara kompetensi itu kurang. Itu sebetulnya pertanyaannya Pak. Yang kedua, banyak mereka yang bicara soal agama, tapi sikapnya sehari-hari itu tidak memberikan teladan gitu. Jadi yang begini Pak, yang kita banyak lihat itu kalau orang sudah pengajar agama atau kalau dai dan ulama lah, dia kemudian pakai sorban. Pakai sorban itu seolah-olah simbol lah keagamaan. Dan dalam banyak hal saya banyak mengikuti. Membaca Quran saja itu nggak fasih Pak. Tapi dia berbicara di mana-mana. Kalau membaca saja tidak fasih, maka akhirnya tentu pemahaman keagamaannya sangat minim. Dan juga tentu pemahaman dari sumber ajaran agama yang asli tadi itu yang disebutkan itu pemahaman. Jadi rakyatnya, umatnya itu memang rendah pemahamannya, juga sulit untuk memahami karena mungkin ustadznya juga sebetulnya tidak paham. Ustadznya juga membaca Al-Quran aja tidak fasih dan sebagainya. Tapi memang dalam banyak hal juga itu kita harus mengakui contoh teladan itu, karena agama itu tidak hanya kita ucapkan dengan bagus, tetapi juga harus terwujud dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin itu yang kurang ya. Dan saya kira itu yang kita harus perbaiki. Pak Musni, ini ada satu penelpon lagi dari Maluku Tenggara, dari Kota Tua Maluku Tenggara, Haji Yahya. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi. Silakan Pak Haji Yahya responnya soal tema kita pagi ini. Terima kasih Pak Umar. Ini saya sangat mendukung sekali
Silakan Pak, jangan ditonton televisinya Pak, karena itu delay agak tertunda, jadi langsung saja. Iya, jadi saya sangat setuju mendukung apa yang dijelaskan oleh Pak Umar. Ya. Betul, program pemerintahnya ini sangat bagus sekali, tetapi dia tersendat di tengah jalan. Jadi masyarakat awam, masyarakat miskin, masyarakat kecil itu tidak disentuh oleh apa yang dinamakan program pemerintah untuk pendidikan. Oke. Contoh aja kasus ya kartu-kartu pendidikan itu bagi gubernur, bupati, wali kota sama kepala dinas punya keluarga aja itu, tidak menyampai ke bawah. Begitu. Baik. Oleh karena itu diharapkan Departemen Agama itu sosialisasi ke masyarakat desanya. Baik. Sehingga betul-betul desa di Jawa maupun di seluruh Indonesia itu masyarakatnya yang awam, yang tidak mampu, yang miskin, itu yang diangkat. Baik. Karena mereka ISIS maupun organisasi terlarang itu mereka ambil manfaatnya, turun ke desa-desa, dorang rekrutmen masyarakat awamnya itu. Baik. Karena awam agama, awam pendidikan umum formalnya, akhirnya mereka digiring gampang-gampang begitu Pak Haji. Jadi sangat mudah untuk ikut hal-hal seperti itu ya Pak ya? Iya Pak. Baik Pak Haji Yahya, terima kasih banyak dari Kota Tual, Maluku Tenggara. Dan satu lagi penelpon dari Jakarta, ada Pak Heru. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi, Berita Satu, Pak Wusti, selamat pagi. Kembali lagi kita melihat bahwa karakter bangsa Indonesia ini memang di bawah standar ya. Itu dimungkinkan karena satu, adanya, kalau kita melihat partai politik, kita melihat dari sisi politik dulu nih, partai politik yang berlandaskan keagamaan, P3, PKS dan lain sebagainya, dia tidak sampai saat ini dia tidak dapat mentransfer, bahkan mempertontonkan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan tadi agama tadi ya. Oke. Tidak santun, budi pekerti berbeda yang diajarkan oleh Rasul dan sebagainya. Kemudian padahal yang mereka ketiga, adalah pejabat negara ya Pak ya? Iya, kenapa? Padahal mereka adalah pejabat negara yang harus memberikan contoh ya. Itu kemudian itu kan dicontoh. Kemudian ada satu dari anak SD pun sudah berkata, kalau dia melihat tayang-tayangan, mohon maaf kembali lagi, ada satu pertunjukan yang tidak pantas tapi tidak disadari, dan bahwa itu dampaknya sangat luar biasa. Contohnya seperti ini, ada tokoh atau selebritis mengadakan pembagian amplop itu di depan kamera, itu di shoot dengan jelas. Itu satu. Yang kedua, ada ini berkaitan dengan acara keagamaan seperti kurban. Anak-anak di sekolah itu diminta sumbangan untuk beli kurban. Padahal ajaran agama mengatakan kurban itu one person one kurban, tidak bisa dikumpulkan kemudian beli satu kurban untuk bersama. Nah, ajaran-ajaran itu udah ajaran sesat, tapi itu menjadi hal yang biasa dan menjadi kebanggaan kalau itu dilakukan. Dan itu bentuk ketidakpahaman ya Pak Heru ya? Iya. Sebenarnya bukan ketidakpahaman, itu tadi harus ada yang mentransfer. Baik. Nah, di level itulah kekosongan terjadi. Baik. Padahal Pak Heru, ya? Maaf, kalau tadi Pak Heru mengatakan di awal di bawah standar, maksudnya di bawah standarnya karena yang tadi itu Pak ya? Karena mungkin banyak pejabat yang tidak memberikan teladan dan segala macam itu maksudnya, atau maksud dari bawah standarnya ini apa maksudnya Pak Heru? Satu ya dari pejabat, yang kedua bahwa itu tadi pemahaman untuk mentransfer itu dianggap tidak berdampak gitu loh. Okay. Padahal kalau dia mencukupi standar tadi, ke standar keilmuannya atau kepemahamannya, harus disampaikan. Nah itu yang akhirnya membuat masyarakatnya tadi menjadi aliran sesat itu dianggap biasa. Baik. Dan malah bangga untuk dilakukan gitu loh. Baik Pak Heru, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Dan sebelum ditanggapi sama Pak Musni, kita jeda sebentar Pak Musni, kita akan lanjutkan di segmen berikut sesaat lagi.